warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Helmi Boimia selaku dosen mata kuliah Ilmu Negara. Perkenalkan, nama saya Sumarmi Pujastu. Saya dari kelas D dengan NIM 2301111000154. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi sejarah teori asal mula negara. Pengertian dari negara. Negara merupakan sebuah organisasi manusia atau kumpulan individu dalam suatu wilayah yang berada di kawasan pemerintahan yang sama. Suatu negara dapat berdiri jika ada 3 unsur, yaitu adanya unsur masyarakat, wilayah, dan pemerintah. Selain terdapat pengakuan suatu negara disebutkan sebagai de facto dan de jure, yang dimana pengakuan secara de facto yaitu pengakuan yang berdasarkan fakta, sedangkan pengakuan de jure yaitu pengakuan yang berdasarkan pertimbangan yuridis menurut hukum. Macam-macam teori pandangan pemikiran orang barat mengenai asal mula suatu negara, yaitu terdapat teori perjanjian masyarakat, teori ketuhanan, teori kekuatan, teori partikel, teori organis, teori patrimonial, teori alamiah, dan teori historis. Teori perjanjian masyarakat merupakan teori yang dianggap sebagai kontrak perjanjian berdasarkan negara dan masyarakat. Teori perjanjian masyarakat berdasarkan atas pemahaman bahwasanya kehidupan masyarakat dipisahkan di dalam 2 zaman, yaitu zaman sebelum manusia bernegara dan zaman manusia mulai hidup bernegara. Jadi adanya teori ini itu masyarakat agar tidak hidup seenaknya, dan mereka itu mempunyai aturan atas aturan-aturan yang telah dibuat dan ditaati sehingga tidak hidup seenaknya. Menurut Hugo de Groot, yaitu manusia sebelum hidup bernegara, rakyat pada suku primitif sangat kacau. Hal ini disebabkan karena setiap orang mendapatkan kebebasan untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Menurut Thomas Hobbes, sebelum didirikan suatu negara, manusia hidup dalam keadaan pramasyarakat. Lalu diadakan suatu perjanjian masyarakat yang dimana setiap individu menyerahkan haknya kepada suatu konektivitas. Menurut John Locke, yaitu individu dengan individu lainnya mengadakan suatu perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Kemudian Locke mengatakan bahwa untuk permufakatan dibuat berdasarkan suara terbanyak karena hal tersebut sebagai perjanjian untuk menyetujui pembentukan suatu negara. Menurut Jacques Requesens, yaitu Requesens tidak mengenal subjektionis, yaitu membentuk suatu pemerintah yang ditaati karena pemerintah tidak mempunyai dasar konektual, yaitu Requesens memahami bahwa kedaulatan rakyat mengimplikasikan 2 anggapan, yaitu penolakan terhadap segala wewenang di atas rakyat yang tidak dari rakyat, dan tuntutan agar segala kekuasaan yang ada mesti identik dengan kehendak rakyat. Teori ketuhanan. Teori ketuhanan lahir sebagai resultan kontroversial dari kekuasaan politik dalam abad pertengahan. Teori ketuhanan dibagi menjadi 2, yaitu ketuhanan secara langsung dan ketuhanan tidak langsung. Ketuhanan secara langsung menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara adalah Tuhan, sedangkan teori ketuhanan yang tidak langsung yaitu bukan Tuhan sendiri yang memerintahkan, melainkan raja atas nama Tuhan. Teori kekuasaan. Dalam teori kekuasaan, negara yang pertama adalah hasil dari dominasi dari kelompok yang terkuat terhadap kelompok yang lemah, dengan penaklukan dan penduduk dari suatu kelompok etnis lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah, yang dimulai dari proses pembentukan suatu negara. Dalam teori kekuatan, faktor kuatlah yang dianggap sebagai faktor tunggal. Menurut Hobbes, syarat penting menjadi seorang raja adalah orang yang fisiknya kuat melebihi lainnya agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul di dalam masyarakat. Kemudian,
Menurut teori kekuasaan ekonomi, yaitu menganggap negara merupakan alat kekuasaan bagi segolongan manusia di dalam masyarakat untuk menindas golongan lain, sehingga keduanya mempunyai pertentangan untuk merebutkan kekuasaan negara sebab negara adalah alat kekuasaan. Teori patriarkal yaitu teori yang di dalamnya digambarkan bahwa ayahlah yang berkuasa di dalam keluarga dan garis keturunan ditarik dari ayah, sehingga suku-suku menjadi persekutuan etnis yang bercorak ragam dan negara adalah sekelompok beberapa suku. Teori organis yaitu teori yang dapat disimpulkan bahwa negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup seperti binatang dan manusia. Teori patrimonial yaitu raja memiliki hak terhadap daerahnya, maka semua penduduk harus tunduk kepadanya. Teori alamiah. Teori alamiah pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara adalah ciptaan alam. Negara adalah organisasi rasional yang bertujuan mencapai kehidupan yang baik dan adil. Teori historis yaitu merupakan lembaga-lembaga sosial yang tidak dibuat tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan-tuntutan lainnya. Pandangan pemikiran Islam. Menurut Ibnu Abi Rabi, bahwasanya manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Menurut Al-Farabi, yaitu makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena mereka tidak mampu hidup dan memenuhi kebutuhannya tanpa adanya pihak lain. Menurut Al-Mawardi, manusialah yang mendorong untuk saling membantu. Menurut ketatanegaraan Al-Mawardi ialah hubungan antara al-akhdi dan wa al-hili. Hali merupakan hubungan dua pihak yang melakukan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak. Menurut Imam Ghazali, yaitu bahwa manusia itu makhluk sosial, untuk itu semua perlu adanya kerjasama dan saling membantu antar sesama manusia. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa masyarakat merupakan suatu keberlangsungan dalam hidup, sedangkan mereka sama-sama tidak bisa hidup dalam dirinya sendiri, sehingga menurut pendapat para pemikiran Islam dari kelimanya ini menjelaskan bahwasanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.